wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita memulai kitab yang baru, yakni kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kitab ini judulnya sama dengan kitab Imam Nawawi, Bustanul Arifin ya. Insyaallah Bustanul Arifin nanti kita baca juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wal aradin. Qala al-faqihu Abu Laits az-Zahidu Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahmatullah ta'ala alaihi, inni qad jama'tu fi kitabi hadha min fununil ilmi ma la yasa'u jahluh wa la takhallufu anhu lil khasi wal 'am. Berkata Al-Imam Al-Faqih, sudah kita bahas kemarin ya, Al-Faqih orang yang ahli fikih. Cuman kata Imam Ghazali, ahli fikih itu bukan hanya ngerti fikih, tapi juga ngerti ilmu tentang Allah. Siapa itu pengarang kitab ini? Namanya Imam Abu Lais As-Samarqandi. Nah ya, bisa dicatat namanya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Nah ini beliau pengarang kitab yang terkenal namanya Tanbihul Ghafilin ya. Tanbihul Ghafilin ya. Kitab terkenal buat siapa ya? Buat santri. Yang nggak kenal, nah dipertanyakan ke santriannya ya. Makanya santri-santri itu harus kenal kitab-kitab ulama tuh ya. Ini kitab di rumah saya banyak, tinggal ya dilihat apa ya, kitab apa ya gitu ya. Karena di antara ciri santri yang sejati yang beneran tahu nama kitab walaupun belum baca, tapi tahu ya. Kita ngaji apa? Ngaji sulam. Sulam tangga, bukan. Sulamul Munawwarah, Sulamul Taufik, sulam apa gitu. Ya, itu banyak kitabnya. Ngaji apa? Ngaji kitab bidayah. Bidayah apa? Ada Bidayatul Hidayah, ada Bidayah wan Nihayah. Ini ngaji kitab Patul apa? Patul Qorib, Patul Izar, Patul Mu'in. Ya. Nasoi apa? Nasoi libat apa nasoi? Itu yang umum tuh harus tahu itu. Ya. Nah ini Imam Samarqandi atau yang dikenal dengan Abu Lais Samarqandi ya, beliau mengatakan, ini qad jama'tu fi kitab, sungguh aku telah benar-benar menghimpun dalam kitabku ini, min fununil ilmi, dari bidang-bidang ilmu, ma la yasa'u jahluh ya, yang mana ilmu itu kagak boleh ya orang itu kagak tahu ya. Nggak boleh orang nggak tahu. Jadi ada ilmu yang orang awam nggak boleh nggak tahu, wajib tahu. Ya. Wala takhalluf anhu, dan tidak boleh terbelakang atau tertinggal terhadap ilmu itu, lil khasi, baik orang khusus ataupun awam. Nah ini ya. Makanya kita coba membaca kitab ini, mudah-mudahan jadi satu pengetahuan buat kita ya. Kalau bahasa kata kita golongannya mungkin bukan khos, am aja dah ya, am aja nggak boleh nggak tahu, apalagi khos gitu ya. Wastakhrajtu dzalika min kutubin katsiratin awrattu fihi ma huwal awdahu lin-nadhiri fihi war-raghibi ilaih. Aku keluarkan zalika, yang demikian itu, yakni ilmu-ilmu itu ya, musyarilahnya ke ilmu, min kutubin katsiratin, dari kitab-kitab yang banyak ya. Jadi syarat seorang pengarang kitab harus banyak baca ya. Wa aurattu fihi, dan aku ya menuturkan fihi, di dalam kitabku ini, ma huwal awdah, segala apa yang paling jelas, lin nadhiri, bagi si pembaca, pengkaji, warragibi, dan para pecintanya ya. Wa bayantu al hujaja, aku jelaskan pula argumentasinya, hujaj argumentasinya,
fima yahtaju ilaihi, pada apa yang dibutuhkan, minal hujjah bil kitab wal akhbar wan nadhar wal athar, baik hujahnya itu berupa al hujjah dari kitab yaitu Al-Qur'an, wal akhbar yaitu hadis, wan nadhar yaitu nadhar ya, yakni masalah nazar, pandangan-pandangan, bisa juga diartikan kias ya, wal athar dan athar ya, athar maknanya kalam sahabat dan tabi'in, karena udah ada khobar. Kalau ada khobar dan athar bentrok dua, berarti yang asar itu bukannya khobar ya, pasti berpisah, pasti berbeda. Tapi kalau dipisahkan asar-asar, khobar-khobar, bisa jadi dia juga. Wa taraktul ghawamid minal kalam, aku tinggalkan ghawamid, perkara-perkara rumit yang buram-buram, minal kalam, daripada pembahasan. Aneh nggak bakal bahas yang buram-buram. Wa hadzabtu asanidal ahadits, aku buang sanad-sanad hadisnya, takhfifan lirragibina fihi, untuk meringankan para ya ragibin, orang-orang yang cinta dengan kitab ini, tahu ya, para followers, para fans ya. Wa tashilan lil mujtahidin, dan sebagai bentuk kemudahan bagi orang yang bersungguh-sungguh, mujtahidin ya. Wal timasan limanfaatin nas, dan juga aku mudahkan, aku buang-buangin tadi itu sanadnya agar apa ya, iltimas, upaya limanfaatin nas, mencari manfaat dari manusia ya kan. Kalau kitabnya susah mau orang nggak pakai, kalau kitabnya gampang orang pakai. Wa ana arjus sawaba minallah, dan aku mengharapkan pahala dari Allah. Wasammaituhu kitabal bustanil arifin, dan aku beri nama kitab ini namanya kitab Bustanul Arifin. Apa sih Bustanul Arifin? Tamannya orang-orang yang bijak ya, tamannya orang-orang yang bijak. Wa as'alullah at-taufiqa, aku memohon pada Allah taufik, kekuatan. Fa innahu alaihi yasir, karena sungguh urusan taufik buat Allah mah gampang. Wa huwa ala ma yasha'u qadir, dan ya, dan hal tersebut, dan Allah ala ma yasha'u, atas apa yang ia kehendaki, Allah maha mampu. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik maula, pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Nah, ini muqaddimah dari muallif ya. Sudah bisa kita lihat bahwasanya muqaddimah itu sirrul kitab ya, kata ulama, al muqaddimatu sirrul kitab ya, atau sirrul kitab fi muqaddimatihi ya, ada dua ungkapan tuh ya, sirrul kitab fi muqaddimatihi, rahasia kitab ada pada muqaddimahnya, maka jangan dilongkap. Yang mana kira-kira rahasia kitab ini, mana kira-kira yang menjadi ya inti dari muqaddimah? Ada yang bisa? Ada yang tahu apa intinya kira-kira? Mana Nova? Pak? Tidur di kamar. Ya, apa? Ada yang tahu? Apa jam? Itu qad jama'tu fi kitabi hadza min fununil ilmi ma la yasa'u jahluh. Itu intinya, itu kita harus bisa tuh ngebaca itu. Mana sih intinya itu ya, itu ada skill tersendiri ya tuh. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, intinya apa sih intinya ya, kalau orang yang sudah ngerti nahwu pasti tahu intinya nih, ente belajar isim, fi'il, huruf, marfu, mansub, majrur, manzub, udah itu doang intinya ya. Intinya itu, nggak ada yang lain dah, intinya itu doang gitu. Itu yang lain cuma kembangannya doang ya. Fa'il kembangannya marfu ya, domah kembangannya marfu, domir kembangannya isim, semua bercabang ke situ ya. Al-babul awal, bab pertama fi thalabil ilmi. Nah, bab pertama ini pas tentang thalabul ilmi. Apa thalabul ilmi? Menuntut ilmu ya, bukan nyari ilmu ya, ilmu jangan dicari, dituntut ya, karena bahasanya betul tolak ya. Berarti kalau nuntut, berarti kalau nggak kena kita
kejar. Lewat biarin dah. Kalau pinter-pinter enggak lah. Yang begini mah kalau pinter. Ya. Jelas. Ya. Bagaimana biar Allah bukain futuh buat kita? Kejar, mujahadah. Ya. Jelas. Kalau pengen dibukain pintu ilmu sama Allah, ya ulang-ulang belajar. Sampai Allah kasihan lihat kita, ya Allah kasihan banget ya hamba nih ya. Baca doang nggak paham, besok baca lagi nggak paham, besok baca lagi nggak paham, udah kasih dah tuh. Ya. Sampai Allah kasihan sama kita. Kalau baca sekali udah tinggal, besok nggak dibaca lagi, nggak bakal bisa. Ya. Berusaha terus baca. Makanya tolak namanya ya, tolak, nuntut ya. Bukan mencari ya, tuh, nuntut. Kalau nyari bahsul ilm. Ya. Qala al-faqih, berkata al-faqih, yakni Imam Abu Lais rahimahullahu ta'ala, i'lam anna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ala qadri ma yahtaju ilaih li amri dinih mimma la budda lahu min ahkamil wudu' was-shalah wa sa'ir syara'i li umuri ma'asyihi wa ma wara'a dzalika laysa bi fardin khasin wa in ta'allama ziyadah fa huwa afdal wa in taraka fala itsma alaihi. Nah, ini kalimat yang ajib ya. Beliau mengatakan bahwasanya menuntut ilmu hukumnya faridoh. Ya. Faridoh. Apa sih kalimat faridoh? Dalam istilah madhab Hanafi itu faridoh itu di atas wajib. Ya, ada wajib, ada fardu. Apa bedanya wajib sama fardu? Kalau fardu dalilnya qat'i. Kalau wajib dalilnya zonni. Tuh. Jadi ya fardu dalilnya qat'i ya. Apa tuh qat'i? Ya pasti ya, seperti sholat apa namanya? Fardu namanya. Kenapa? Sholat wajibnya pasti. Tapi kalau wajib itu sendiri ya dalam mazhab Hanafi disebut dengan ya dalilnya zonni, dugaan. Thalabal ilmi faridatun. Nah, adalah suatu kemestian bagi siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi tiap muslim dan muslimah. Ala qadri ma yahtaju ilai. Mana aja yang wajib? Nah, seukuran ma yahtaju ilai, apa yang dia butuhkan. Tuh, jadi enggak semua ilmu. Li amri dinihi, untuk perkara agamanya. Mimma la buddalahu, agamanya yang mana? Yang wajib buat dia. Min ahkamil wudu, contohnya hukum wudu. Wassalah, hukumnya salat. Wasairi syara'i, dan seluruh syariat. Wali umuri ma'asyihi, dan juga untuk perkara kehidupannya. Itu ya. Nah, ya. Jadi yang wajib apa tadi? Ilmu yang dia butuh. Tapi kalau dia nggak butuh, nah yang lain lagi nih ya. Butuh nggak butuh, kayaknya pada nggak butuh kayaknya. Orang yang nggak ngaji kayaknya. Ya, berarti ilmu bukan yang dia butuh mungkin kali bahasanya. Kalau bahasa kitanya, ilmu yang wajib dia pelajari gitu ya. Jelas ya. Tapi kalau butuh kayaknya pada nggak butuh ilmu kayaknya. Wa ma wara'a zalik. Ya, dan apa saja yang dibalik itu semua laisa bi fardin, enggak wajib. Ya. Laisa bi fardin khas, tidak menjadi satu kefarduan khusus. Fa in ta'allama ziyadata fa huwa afdal. Kalau dipelajari tambahannya maka itu afdal. Belajar nahwu hukumnya apa? Wajib. Fardu kifayah. Fardu kifayah, satu belajar yang lain nggak usah. Tuh, bukan di sini, gitu ya. Dari sini lagi. Katanya fardu kifayah. Kalau di sini wajib. Fardu ain ya, gitu. Fardu ain, itu ya. Kecuali satu rada kurang, tuh syaratnya nggak mau ngaji nahwu ya.
Tadi kurang, syaratnya satu tuh rada kurang, yang kedua sering ilran sendiri gitu. Suka ngobrol sama tembok, nah tuh nggak pernah ngaji nahu, udah silakan ya. Yang ngajarin juga gila kalau diajarin gitu. Bahwa afdal wa in tarakahu, kalau ditinggalkan ilmu tersebut fala itsma alaih, kagak dosa. Seperti ilmu apa? Ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu bukan wajib. Hanya haram orang belajar tafsir tapi nggak belajar fikih. Ya, belajar nahu tapi nggak belajar tauhid, dosa itu orang. Ya, kalau belajar nahu fardu kifayah itu ya. Wa inna ma qulna anna ta'alluma miqdari ma yuhtaju ilaihi faridatun li anna Allah ta'ala qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah ini dia. Kalau dalilnya ya, dalilnya belajar dalam hadis jelas. Ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim kan. Nah, kalau di Quran ada enggak dalilnya belajar? Nah, ini fas'alu. Oh, masalah bertanyalah ya. Perintah bukan? Perintah apain? Nanya ahla dzikri, kepada orang yang ya ahli ilmu, maksudnya ahli Quran. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian nggak tahu. Nah, berarti yang kita tanya ngapain? Yang kita nggak tahu. Yang udah tahu nggak usah nanya, udah tahu. Tuh ya. Jelas ya. Jadi ya, ini semacam tadi in kuntum la ta'lamun ya. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian tahu nggak usah nanya gitu ya. Nggak wajib. Gitu ya. Ini Quran dalilnya nih. Karena kata Imam Suyuti dalam kitab Iqlil, semua masalah ada di Quran. Ya, semua. Kalau kita cari semua apa aja di Quran ada. Ma farratna, kami tidak tinggalkan sedikit pun di dalam Al-Quran sama sekali. Artinya semua dibahas. Cuman isyarat-isyaratnya aja. Ya. Nggak menyeluruh gitu. Dalam artian nggak kayak buku. Kalau buku jadi kalau Quran detail kayak buku Ihya gitu, tebel ya. Wa qala fi ayatin ukhra, berkata dalam ayat yang lain, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah apa nih? Al-Mulk. Kata orang-orang kafir nih, waqalu, mereka bicara, lau kunna nasma. Nah, pakainya lau. Ya, pernah kita bahas dulu ya. Berarti enggak terjadi. Ya. Coba seandainya dulu kami dengerin tuh, au naqilu, kami ya pikirin. Ya. Apa yang dipikirin? Apa yang didengerin? Quran, peringatan, ma kunna, niscaya tidaklah kami termasuk fi ashabis sa'ir, ke dalam kelompok orang-orang ya penghuni neraka sa'ir namanya ya. Sa'ir maknanya menyala ya. Artinya kalau dulu mau ngaji, coba lu dengerin nggak tidur ya tuh. Ya, coba dulu gue pikirin tuh, nggak bakalan apa masuk neraka. Masalahnya kita ngaji, duduk hadir ngaji, tidur. Kan yang kita butuh ilmu, bukan pahala doang. Ya. Kalau pahala doang ente ya zikiran, baca Quran aja cukup. Nah, ini kita ngaji, yang kita butuh apa? Ilmu. Ya. Fa akhbarallahu ta'ala annahum saru min ahlin nar li jahlihim. Allah kabarkan bahwasannya mereka, yakni orang-orang penghuni neraka itu, saru, mereka menjadi bagian min ahlin nar, dari penghuni neraka. Kenapa? Li jahlihim, karena kebodohan. Enggak mau dengerin sih. Ya, abah bilangin, paling abah digetok kayak botol gitu ya. Dibilangin ngelawan tuh ya. Makanya kalau dibilangin sama orang tua, dan arti. Nah, warwa Makhulun an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Imam Makhul meriwayatkan dari gurunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ia mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa fi khabarin akhar, dalam hadis yang lain, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina ya. Ini kalimat sin, kata sebagian ulama,
Makna Sin adalah negeri yang jauh ya. Jadi kalau orang dulu ngomong negeri yang jauh ya Sin, kan bagian timur soalnya gitu. Tapi ada juga yang menafsirkan ya Sin ya Cina, itu kelebihan Cina, makanya kita belajar sampai apa? Sampai ke Cina, karena di mana-mana ada Made in Cina, ke Mekah Made in Cina, ke Eropa Made in Cina, di Indonesia ada kumpulan kampung orang cari dah tempat yang ada Cinanya nggak ada, ya mungkin di Cina nggak ada Cina kali ya, kayak warung Padang di Padang nggak ada tuh ya, jadi wah ini Padang mana di Padang nggak ada, di Jawa ada. Ya, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, begitupun riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala ia berkata alaikum bil ilmi. Wajib atas kalian menuntut ilmu qabla an yuqbada, sebelum dicabut ilmu itu. Wa qabduhu, dan dicabutnya ilmu ya, an yudhaba ashabuhu, yaitu dengan cara dihilangkan para pemilik ilmu. Ya, ini kita nih zaman sekarang nih, masya Allah ya, ulama-ulama meninggal bawa ilmu, ya, ulama meninggal bawa ilmunya, gitu. Maka belajarlah ya, mumpung masih ada guru ya. Kemarin alhamdulillah ya, kita pengen ke Mesir, belajar ke Mesir. Alhamdulillah sekarang guru-guru Mesir udah kemari gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Pengen belajar dengan Syekh Muhanna kemari. Pengen belajar sama Syekh Yusri kemari. Alhamdulillah dapat ijazah semua, alhamdulillah. Ya, pokoknya gitu. Kata ulama dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang saya kutip, saya masukkan ke Adabul Insan, kalau seseorang itu sungguh-sungguh dalam mengenal Allah, pengen dekat sama Allah, ya pengen belajar ilmu betul-betul, Allah datengin guru ke rumahnya. Ya, bukan dia yang datangin guru, gurunya ke rumah. Masya Allah ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa alaikum bil ilm fa inna ahadakum la yadri mata yaftakiru ilaih. Maka wajib oleh kalian ya memiliki ilmu. Nah, tuh. Fa inna ahadakum, karena salah seorang dari kalian tidak akan tahu kapan kita butuh sama ilmu itu. Ilmu apa aja? Ya. Makanya kalau orang pecinta ilmu dulu disebutnya ya namanya filosof namanya. Ya. Filosof, pecinta ilmu ya, apa aja. Pokoknya apapun ditanya sama dia. Ya, makanya kalau pengen jadi filosof, ya dulu kata guru saya, pertanyaan ente selalu kenapa gitu. Kenapa api ngebakar? Nah, teliti tuh, api kenapa ngebakar? Begini. Cara tahu. Kenapa ya plastik kalau kita isi air kita bakar kagak ngapa-ngapa? Nah, kenapa itu? Nah, cari tahu apa aja, ya. Jelas ya. Ya jadi cari tahu kitab gimana, kenapa kok doma, kenapa kok fathah, kenapa filosofinya. Ya kita tahu fa'il domah, dari dulu fa'il domah ya marfu. Nah pertanyaannya kenapa ya marfu gitu, apa filosofinya, kenapa nggak mansub gitu. Nah, jadi kalau pengen jadi ahli ilmu ya tanyakan kenapa, cuman ada batasnya ya. Ya nggak semua guru tahu semua ilmu ya, jangan nanya mana Ustadz nih kalau lilin ini kandungannya apa ya, kenapa lilin bisa kebakar, kenapa nggak ke besi, jangan tanya aneh, nggak paham tuh ya. Kita masih harus ngerti juga, nanya sama siapa gitu. Jelas ya. Summa takallama an-nas fi talabi ziyadah. Nah, baru habis itu orang bicara tentang minta tambahan tuh, nyari tambahan. Setelah apa tuh? Setelah dipunya ilmu ya. Ya, makanya berteman sama orang alim, nyipret kecipratan ilmu ntar kita. Ya. Paling enggak kecipratan semangat belajar. Kita nggak pernah ke perpustakaan, berteman sama orang yang punya ilmu, akhirnya ke perpustakaan, walaupun tidur kan gitu. Tapi masih benar tidurnya di mana? Di perpustakaan, ya, gitu. Jelas ya? Tidur ibadah, sholat sampai tidur, ibadahnya double. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, idza ta'allama minal ilmi,
Apabila seseorang belajar dari suatu ilmu miqdaro ma yahtaju ilaihi, seukuran sekedar apa yang dia butuh apa atau yang diwajib, yang bagi an yastagila bila amalihi, wajib dia itu menyibukkan diri mengamalkan ilmu itu, wa yatruka ta'allum, dan dia tinggalkan ilmu-ilmu lainnya. Ya kan ada orang begini, aku nggak mau ngaji nahwu, aku mau ngajinya wajib-wajib aja, boleh. Tapi dengan syarat, ente abis ngaji amalin banget tuh ilmu. Tuh. Jangan sampai nggak diamalin. Ya. Jadi ada tadi tuh bahasanya, ya, pelajarin aja dulu ilmu. Ya. Ntar kapan ente butuh, ya ente bisa pakai gitu. Ya, kayak contoh misalnya gini, SOP sholat naik gunung. Kita belum naik gunung. Naik gunung dulu baru belajar, apa belajar dulu baru naik gunung? Belajar dulu baru naik gunung. Ya. Nikah dulu baru belajar, apa bayar baru nikah? Udah hatam belum pada? Belum kan, masih lama insyaallah. Ya, kalau udah guru sudah hatam, nah baru saya tes hadiah pengantin dari awal sampai akhir bolak-balik bacanya mundur itu. Begitu baru santri yang benar. Ini disuruh ngapalin enggak apa. Berapa rukun wudu? Itu aja. Ya pokoknya kalau syarat mau nikah ini pengurus udah hatam hadiah pengantin bolak-balik baru SP misalnya, guru ini udah hatam nih, oke, siap. Ya, cari Ujang ya. Kalau Ujang ngapal Quran baru kawin, gitu kata bapaknya ya. Kata bapaknya begitu. Udah hafal Quran baru kawin ya. Doain dengan hafal Quran ya. Tuh ya, Quran. Ntar ke Jawa ya. Wa qala ba'dun nas, berkata sebagian manusia, idza istaghala bi ziyadatil ilmi, kalau orang sibuk dengan tambahan ilmu, fa huwa afdal, maka itu utama, bagus. Ba'da an la yadkhulan nuqsan fi faraidihi, setelah ia tidak termasuk orang yang kurang dalam ilmu-ilmu yang wajib baginya. Tuh. Wa hadzal qaulu ashah, pendapat ini adalah pendapat yang lebih sahih. Itu ya. Jadi kalau mau belajar yang lebih boleh, tapi yang wajibnya jangan sampai kurang gitu. Itu yang lebih cakep. Jangan sampai belajar yang sunnah tapi yang wajib lewat. Jangan nyari jarum gampang hilang. Ya. Fa amma hujjatu ta'ifatil ula. Adapun hujjah atau argumen kelompok yang pertama tadi, itu yang pertama, ya, qala ba'duhum tadi. Fama rawa Ja'farun ibnu Burqan an Maimun ibn Mahran an Abi Darda. Qala, ia mengatakan, kata Abi Darda, wailun lilladzi la ya'lamu marratan wa wailun lilladzi ya'lamu wa la ya'mal bihi sab'a marrat. Kata Abu Darda nih, kata beliau, celaka, wail. Ya, ini kata wail ini maknanya celaka ya. Ada yang mengatakan wail maknanya neraka. Neraka wail. Ya, ada dua maksudnya. Ya, celaka bagi orang yang tidak belajar sekali. Ya, tapi orang yang udah tahu tapi nggak ngamalin, celakanya 7 kali. Itu ya. Ini kata yang pertama, gue mendingan yang wajib aja belajar, yang penting gue amalin daripada lu ngaji yang sunnah-sunnah nggak diamalin begitu. Kata di sini dikatakan waruya an Fudail bin Iyad annahu qala man amila bima ya'lamu syaghalahu Allah taala amma la ya'lam. Kata Fudail bin Iyad, guru Imam Syafi'i, dia mengatakan man amila bima ya'lam, siapa orang yang ngamalin apa yang dia tahu, maka Allah sibukkan dia terhadap apa yang tidak ia ketahui. Tuh. Waqala, dan berkata pula, li annal amal li nafsihi wa talaba ziyada li ghairi. Adapun kalau dia ngamalin itu buat dirinya, kalau dia belajar lebih itu buat orang lain. Maka si menyibukkan diri bi amri nafsihi, dengan urusan dirinya, bima huwa li nafsihi, dengan apa yang dia wajib untuk dirinya, aula, lebih utama. Li anna fika ka raqabati nafsi ahamu bilai, karena melepas daripada melepas fikak belenggu leher dirinya sendiri lebih utama daripada sibuk ngelepasin belenggu orang tapi belenggu sendiri masih ada. Tuh. Itu yang pertama ya. Tuh.
Wa amma hujatu ta'ifatil ukhra, adapun hujah kelompok yang lain yang kedua tadi yang boleh belajar ilmu-ilmu tambahan, fa qaulullahi ta'ala, maka adalah firman Allah ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u. Mengapa, kata Allah, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang saja untuk memperdalam ilmu Allah atau agama, ya. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila kaum yang pergi perang pulang lagi, dia yang ngasih nasihat. Wa qala fi ayatin ukhra qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang tahu sama orang yang enggak tahu? Ini bisa juga dibaca gini, tidak sama gitu. Halnya maknanya betul? Tidak. Wa qala fi ayatin ukhra, berkata dalam ayat yang lain, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Kata Allah, jadilah kalian itu rabbaniyin, orang-orang yang rabbani. Nanti kita jelasin kapan-kapan ya. Orang-orang yang rabbani itu apa sih? Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kamu selalu mengajarkan kitab. Qala ahlu tafsir, kata ahli tafsir, apa sih maknanya? Kunu fuqaha ulama, jadilah ulama yang faqih, yang ulama. Ya, jadi kalau bahasa kan gini, mendingan mana orang yang ngamalin yang belajar yang wajib doang tapi diamalin tapi nggak belajar yang lainnya, ame orang yang belajar yang wajib ngamalin ame belajar yang lain cuman amalan nggak sebanyak dia. Mendingan mana? Mendingan yang kedua, karena ilmunya tapi dengan syarat ngamalinnya. Wa rawa Sauban an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadlul ilmi khair minal amal, keutamaan ilmu lebih baik daripada amal. Malaku dinikum alwara, dan tiang penyangga sendi agama kalian adalah sifat wara. Wa anil Hasan al-Basri qala minal amali an yata'allama ar-rajulul ilma fayu'allimuhun nas. Berkata Hasan al-Basri, termasuk ngamalin ilmu. Nah, termasuk apa tuh? Ngamalin ilmu. Ada orang belajar terus diajarin orang. Nah, termasuk apa tuh? Ngamalin ilmu. Tandain itu ya. Yang kita tahu ngamalin ilmu kan habis tahu kita kerjain. Tapi termasuk ngamalin ilmu ngajarin orang. Kata Hasan al-Basri. Wa an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala tadzakkuru ilmi sa'atan 'anil lailati ahabbu ilallah min ihya'iha. Kata Ibnu Abbas, bermuzakarah ilmu sesaat di malam hari lebih kusukai daripada menghidupkan malam dengan ibadah. Wa an Auf bin Abdullah qala ja'a rajulun ila Abi Dzar al-Ghifari faqala inni uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu wala amala bih. Salah seorang datang kepada Abu Dzar al-Ghifari mengatakan, inni uridu an ata'allama al-ilma, sungguh aku pengen belajar ilmu dan aku takut menyanyiakannya, wala amal bih, dan aku nggak bisa mengamalkannya. Apa kata beliau? Nah, kata Abu Dzar al-Ghifari, faqala innaka anta tawassada bil ilm khairun laka min anta tawassada bil jahal. Sungguh engkau bersandar dengan ilmu lebih baik daripada bersandar dengan kebodohan. Tata wasat gini nih ya, maksudnya kayak orang nyenderan, ilmunya di kepala maksudnya gitu ya. Sungguh engkau itu bersandar dengan ilmu lebih afdal daripada bersandar dengan kebodohan. Summa zaba ila Abi Darda fasalahu, abis itu nanya lagi Abu Darda. Faqala Abu Darda, kata Abu Darda, innan nasa yub'atsuna min kuburihim ala ma matu alaihi al-alimu aliman wal jahilu jahilan. Kata Abu Darda, orang itu nanti dibangkitkan di kuburnya tergantung ya keadaannya sebelum mati. Kalau sebelum mati orang alim dibangkitkan dalam kondisi alim, kalau sebelum mati jahil dibangkitkan dalam kondisi jahil. Habis itu ngapain? Pergi lagi ke Abu Hurairah. Ngapain? Nanya lagi tentang itu. Ya.
Apa tadi pertanyaannya? Ane pengen belajar, tapi ane takut gak bisa ngamalin. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkihi doyaan, cukuplah dengan ente ninggalin ilmu, ente sudah menyia-nyiakan ilmu. Belajar udah, jangan pakai takut nggak bisa ngamalin ya. Tuh jelas ya. Jadi berapa orang yang ditanya tuh? Tiga. Abu Zar Al-Ghifari, terus Abu Darda, baru Abu Hurairah. Tuh ya. Intinya semuanya ngajarin biar belajar ilmu. Tuh. Ya sama kayak orang, lo ngapain sholat? Nggak sholat, takut riya gua. Nggak sholat dosa. Riya dosa, nggak sholat lebih dosa. Wa an Ali bin Abi Thalib annahu qala annas rajulani alimun rabbani muta'allimun ala sabilin najah. Najah apa nahat itu? Najah. Nah. Wasairuhum hamajun ra'aun atba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin. Kata Sayyidina Ali, orang itu cuma dua. Yang pertama, orang alim rabbani. Orang alim yang ahli ibadah. Muta'alim yang kedua, pelajar yang mana dia berada di jalan keselamatan. Orang dua doang. Kalau nggak dia ustadz, dia murid, udah selesai. Nggak ada yang ketiga, nggak ada. Ya, siapa di sini di antara kita? Kalau nggak ustadz, ya murid. Kalau nggak guru, murid, selesai. Wasairuhum, ya. Adapun selain mereka, hamajun, ya, hamajun, ya. Dikatakan di sini gembel. Ya. Ru'aun, ya, pengembala kambing, orang susah. Atba'u kulli naikin, ya, orang yang nurutin orang-orang, ya, yang rusak. Yamiluna ma'a kulli rihin, yang mereka itu condong kemana angin berembus. Orang sono, orang sini, nggak punya keteguh. Lagi rame ngaji, orang pada berhenti. Orang dagang, nganggur, nggak punya keteguhan. Ya, Allah marzuqna istiqomah. Ya. Semoga Allah kasih kita istiqomah. Wal ulama, adapun ulama, bakuna ma baqiya dahru, akan terus ada ma baqiya dahru selama masa itu ada. Wa ayanahum, dan fisik mereka mafqudatun, itu bisa tiada. Wa amsaluhum fil qulub maujudah, dan teladan mereka atau orang-orang yang semisal mereka itu di dalam hati tetap ada, ya. Walianna manfaatal amal li nafsi, karena manfaat amal itu buat dirinya sendiri, khosoh. Wa manfaatal ilm, adapun manfaat ilmu tarji ila nafsi, kembali ke dirinya dan kepada orang lain secara umum. Maka dari sinilah ilmu lebih utama. Contoh gini ya, orang berumah tangga, yang penting gue baik dah, yang penting gue sholat dah. Ame orang yang berumah tangga pakai ilmu, mending mana? Mending pakai ilmu. Karena ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan dengan ibadah. Betul, memang ibadah segalanya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Tapi ibadah juga butuh apa? Ilmu. Gitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas man yanfa'un nas, orang yang paling baik orang yang ngasih manfaat buat orang. Riwayat yang lain, anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada orang nanya Rasulullah, ayyul amal afdal, amal apa yang paling afdal? Apa itu? Al ilmu, nyari ilmu. Fasa'ala sanian, nanya lagi yang kedua. Wasalisan, nanya lagi yang ketiga. Maka dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang pertama, al ilmu. Al ilmu. Al ilmu. Faqala ya Rasulullah, alaikassalam, ini as'aluka anil amal. Ya Rasul, ane nanya sama antum tentang amal. Kenapa antum jawabnya ilmu? Karena nanya amal. Amal apa yang paling utama? Ilmu, kata Rasulullah. Ilmu. Yang terakhir kata Rasul, hal yaqbalullahul amal illa bil ilmi. Ya, tidaklah Allah terima amal kecuali dengan ilmu. Makanya kalau tanya amal apa yang paling bagus, ilmu. Nyari ilmu dulu baru beramal. Tuh ya. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna afdhala ma yatasaddaq bihil abdu an yata'allamal ilma summa yu'allimahu ghairah. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling afdal yang disedekahkan seorang hamba, dia belajar ilmu, habis dia belajar diajarin dah orang tuh, ya. Ya, Allah marzuqna manfaatan nas. Semoga Allah kasih kita bisa manfaat ilmu kita buat orang. Niatin aja, insya Allah. Saya waktu kuliah ya
D3 dulu komputer, berdoa, ya Allah, saya belajar kuliah 3 tahun walaupun nggak lulus, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Allah kabul itu. Nggak lama saya dapat kerjaan mengajar komputer. Jadi innamal amalu ini cuman sanggup gak kita kalau pakai minta gitu ya. Ya Allah, saya pengen ilmu saya manfaat. Oh, dikasih murid, wah penuh jadwalnya. Nggak bisa jalan-jalan ke SeaWorld sama ke Ancol gitu. Minggu masih ngajar juga kan gitu. Jadi jangan ngeluh karena ada yang minta. Ya udhuni saja pelaku gitu ya. Jadi nggak masalah kita minta ilmu kita bermanfaat. Ma'as salamah wal lutfi wal afiyah. Wal akhbar fi hadza katsiratun. Dan hadis-hadis tentang yang demikian itu sangat banyak. Intinya man lebih afdal, orang yang belajar yang wajib doang terus ngamalin walaupun dikit walaupun nggak belajar yang sunnah, ame orang yang belajar yang wajib dan sunnah dan ngamalin afdal mana? Afdalan golongan yang kedua. Wallahu alam. Satu bab ya. Besok baru bab sani. Bab kedua ya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir